fi jama'atin, siapa yang salat isya berjamaah faka'annama shalla nisfal lail, diberikan keutamaan pahala seperti salat setengah malam. Wa man shalla subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah faka'annama shalla laila kullah, dapat pahala seperti salat sepanjang malam. Kita sempurnakan isya berjamaah ini dengan besok subuh berjamaah. Mudah-mudahan kita istiqomah insyaallah. Amin. Apa yang membuat orang malas beribadah? Asy-syaitanu ya'idukumul faqra. Setan membisikkan faqra, kurang. Itu setan. Tulis dalam Quran. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra. Setan menjanjikan faqra, kurang. Itulah yang membuat orang tak bersedekah. Nanti kalau saya bersedekah 10.000, ini kan kurang. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Sedangkan Allah menjanjikan ampunan fadla rezeki. Makanya kalau mau masuk masjid, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, bukakan aku pintu rahmatmu. Tapi kalau mau keluar masjid, Allahumma ftahli abwaaba fadlik, bukakan aku pintu rezekimu. Karena selesai solat, idza qudiyatis shalah, kalau solat sudah dilaksanakan, fantashiru fil ard, bertebaranlah di atas muka bumi, wabtaghu min fadlillah, carilah karunia Allah, fadlillah. Maka yang diminta, Allahumma ftahli abwaaba fadlik, bukakan kepadaku pintu-pintu rezekimu ya Allah. Setan membisikkan kurang, kan cuma 10.000, 1 miliar kalau kurang 10.000 dia kurang. Kan cuma 1.000 perak. Orang miskin melihat 1.000 besar, orang kaya melihat 1.000 mestinya kecil. Tapi orang bakhil 100 perak pun besar. Kenapa? Dia dikuasai setan. Setannya mengatakan kurang. Dan yang orang kaya zaman sekarang itu pula kayanya karena hutang. Jadi saya pernah ditunjuk, Pak Ustaz, coba tengok Alphard yang di depan itu. Mantap, itu punya orang kaya itu Pak. Iya Pak Ustaz, kaya itu Pak. Kekayaannya katanya sampai 10 M, tapi hutangnya 15. Jadi dia pun tak bisa tidur. 15 miliar tak bisa dia tidur malam. Kenapa? Terkena penyakit insomnia, tak bisa tidur. Nanti kalau yang sana didapat orang tanah, di sana diambil orang ini, tak bisa tidur sampai tak bisa tidur. Kapan dia tidur? Pas hari Jumat, datang dia ke masjid salat Jumat. Tidurnya pun dibantu setan. Bayangkan itu. Tidurnya pun ditolong setan. Kalau tak ada setan nolong dia pun tak bisa tidur. Parah itu hidupnya. Ini orang dibisikkan setan sesuatu. Kurang. Sudah pengumuman pembebasan tanah semeter 500.000. Dah mau dikeluarkan, kata setan. Jangan. Kalau kau kasih 500.000, jadi kurang. 1 M kurang 500.000, tinggal 999.500.000. Kurang nanti. Nanti kalau sudah ada untung, nanti. Sampai kapan? Walan tanfla fahu illa turab, sampai mulutnya disumbat tanah. Setelah disumbat tanah barulah cukup. Sumbat tanah biliarlah, habislah itu semua. Hidup ini singkat, hidup ini pendek. Tapi kalau salah, maka penyesalannya berkepanjangan. Berapa tahun Pak Ustaz? 63 tahun. Potong masa kanak-kanak 10 tahun, 53 tahun. Itu pun kalau sampai. Saya udah hitung-hitung, insya Allah mati 2040. Saya lahir 1977, kalau 63 tahun 2040. Tapi orang sekarang jarang
sampai 63. Baru 40 udah. Banyaklah kawan-kawan saya yang ini kena itu, udah kena ini. Saya pun tak lama lagi nampak. Tapi orang Islam itu tak perlu bersedih. Andai malam ini mati, ya bagus, dosa berhenti. Andai besok pagi hidup, alhamdulillah bisa amal soleh. Kalau besok pagi hidup, besok malam kita pengajian. Besok malam di Bapak Ibu yang mau hadir silakan Pangkalan Kerinci. Kalau hidup besok pagi, besok malam kita pengajian. Andai mati malam ini, ya besok pagi Bapak sholatkan saya. Selesai. Hidup itu kan cuma persinggahan sejenak saja. Sama macam orang mau pergi pulang ke Sumatera Barat, singgah di Bangkinang sebentar, isi bensin, makan gulai asam podeh bau, habis udah perut kenyang penuh. Apa kata orang Pertamina? Full, berangkat. Asal penuh berangkat. Pokoknya asal penuh berangkat. Bahasa Arab itu penuh, itu bahasa Arabnya wafat. Wafat artinya penuh. Asal sudah penuh melimpah. Nah, jadi Ustaz Somad gimana ceritanya? Udah penuh. Asal udah penuh udah lewat saja. Kalau belum penuh tak akan tumpah. Lan tamutan nafsun, tidak akan ada orang mati qabla an tastakmil rizqaha wa ajalaha, sampai rezekinya penuh. Jadi jangan takut sama rezeki. Sebelum penuh tak akan mati. Di kantor stres, ditekan atasan. Di rumah ditekan istri. Di jalan ditangkap polisi. Stres. Orang kalau sudah stres menengok Coca-Cola, menengok Baygon, macam Coca-Cola, diminum Baygon, menganggap hidup ini tak ada gunanya, langsung ambil HP, buka Facebook, selamat tinggal kehidupan. Diri, begitu ditengok orang mulut berbuih lah, Baygon, rupanya ada yang pandai, dituangnya SKM, susu kental manis. Itu kalau dituang SKM, cobalah tuangkan SKM ke sini, airnya tumpah, susunya ke bawah. Begitu juga dengan Baygon. Kalau dituang SKM, susu perut, Baygonnya tumpah. Begitu bangun, aku sudah mati. Kamu lagi. Tak mati. Yang satu lagi mau bunuh diri, buka Baygon, habis rupanya. Masuk ke kamar mandi, tak ada Baygon, super pel. Tak mati juga. Kalau memang belum mati, kata Allah, tak mati. Sengaja nyebrang tak nengok lampu merah, tak mati. Sengaja Ustaz dipanggil, Ustaz tolong ke rumah sebentar, ada apa nih? Orang tua kami itu sudah mau mati, tolong Ustaz doa. Doanya doa sehat, tak usah doa sehat, doa mati. Ya Allah, kami sudah lama menengok dia tersiksa, ya Allah. Kalau memang kematian lebih baik bagi dia, matikanlah dia secepatnya. Besok pagi sehat. Berapa banyak orang didoakan mati, tak mati-mati. Minta mati, matikan aku ya Allah, tak mati-mati. Kalau memang rezeki belum penuh, tak akan mati. Itu janji Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Semua yang melata di atas muka bumi Allah ini dijamin rezekinya. Cacing tidak punya mata tapi tetap dapat rezeki. Menurut Imam Al-Jahiz, cacing kita ada mata. Bagi adik-adik yang mau neliti, coba teliti. Tak ada mata. Tapi tak ada cacing yang mati kan tak punya mata. Tetap hidup. Cicak tak bisa terbang, hidupnya pula terbalik. Dia menengok dunia ini terbalik ya cicak. Tapi makanannya pesawat Boeing 747. Untuk ditangkap, makan juga ini. Bayangkan itu. Karena Allah sudah menjamin rezeki, maka tanamkanlah ke anak-anak kita. Hai anakku, jangan kau ambil yang haram, karena Allah sudah menyediakan kau yang halal.
Kadang tak sabar dia, padahal tak jauh lagi ada yang halal di sana. Tinggal dia berjalan 3 langkah lagi ada yang halal, tapi karena dia tak sabar, diambilnya yang haram. Ya Allah, padahal kalau kau sabar sedikit saja, kau dapatkan yang halal. Tapi rezeki tak turun dari langit, dia mesti dijolok ke atas. Wa muzi ilaiki bi jir'in nakhlati, goncangkan pangkal batang pohon korma, tusakit alaiki rutaban janiya, akan gugur buah korma dari atas. Goncangkan pangkal korma itu, baru gugur dia dari atas. Bukan kau minta, ya Allah gugurkanlah korma ini, digoncang baru dia gugur. Allah tidak menyuruh Hajar berdoa, ya Allah turunkanlah air hujan, keluarkanlah air mancur dari tanah. Dan Allah membiarkan dia berjalan dari Safa ke Marwah, dari Marwah ke Safa, dari Safa ke Marwah, sampai akhirnya, hai Hajar, bukan tapak kakimu itu yang mengeluarkan air, tapi tapak kaki anak kecil yang belum pandai berjalan, tapak kaki Ismail alaihissalam. Zamzami, 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 berkumpullah wahai air berkat usaha Hajar. Itulah yang kita minum hari ini. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan minkum. Kenapa waktu minta air itu rizqan wasi'an? Doa minta minum air Zamzam. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in. Ilmu bermanfaat, rezeki yang luas, dan kesembuhan yang tak mendatangkan penyakit untuk selamanya. Kenapa? Karena di balik cerita air Zamzam itu adalah usaha mencari rezeki yang halal. Yang haram itu kalau dimakan, dia berubah menjadi darah. Darah itu menyembur dari jantung, disemprotkan ke otak. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Surat Al-Alaq. Nasiyatin, ubun-ubun, kadhibatin, pendusta, khati'ah, penipu, pembuat dosa. Kenapa disebut dosa itu diubun-ubun? Karena ternyata makanan yang berubah menjadi darah disemprotkan dari jantung ke otak. Otak bagian depan inilah yang memikirkan. Otak kanan, otak kiri, otak belakang. Kalau otak-otak itu lain lagi. Otak depan inilah tempat segala macam pikiran. Nasiyatin, ubun-ubun, kadhibatin, khati'atin. Makanya orang yang makan haram itu pikirannya kotor. Karena menyembur darah yang kotor ke dalam pikiran itu kotor. Jangan kotori anak-anak kita dengan memberi makanan yang kotor. Disuapkan riba, disuapkan riswah, disuapkan. Akhirnya dia tak lagi terbuka. Heran orang tua, bingung saya tengok anak saya ini Pak Ustaz. Kotor aja, cakapnya kotor. Salah siapa? Kita sudah menyuapkan yang kotor-kotor. Kita lah yang merusak memori anak tersebut. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata kawan saya, aku heran nengok si Anwar Iman. Kenapa? Dulu kami waktu sama-sama di pesantren, orangnya baik, pikirannya lurus, tapi sejak dia dapat kursi basah, makan haram, otaknya kotor terus. Setiap Sabtu Ahad pergi ke Batam, Singapura, berzina. Sejak kapan itu? Sejak dia makan haram. Makan haram, pikiran kotor, otak kotor, kerja kotor, payah, tak masuk lagi kaji ke telinga. Malam ini ada anak-anak muda yang pikirannya bersih karena mak bapaknya mengasih dia makanan yang halal. Bapak ibu malam ini menjauhkan diri dari syubhat. Malam ini tahan mendengar pengajian 45 menit sebelum sholat tadi. Kita tambah setelah sholat, masih tetap bertahan. Kita akan bahas pula tanya jawab, menengok tebalnya lama. Tapi karena kita makannya halal dan tahan godaan. Zaman dulu kalau ada orang menahan diri makanan haram, ini hadiah untuk Pak.
Lalu kemudian ditengoknya, oh haram, tak jadi saya terima. Orang dulu yang tak mau memakan yang haram itu disebut orangnya takwa, takut kepada Allah. Syubhat samar-samar. Kalau ada orang tak mau memakan yang syubhat, orang itu disebut dengan wara. Si fulan itu wara, ibu anu wara, menjaga diri dari yang haram. Sekarang dunia sudah terbalik. Orang yang tak mau makan yang haram, orang tak mau memakai yang syubhat, dia tidak disebut wara. Kawan-kawan yang menyebut dia bodoh, goblok. Aku kemarin ada peluang proyek kami 3F, mau kami bagi 3, 1, 2, 3. Kau terima? Tidak takut aku, kata Pak Ustadz, nanti kalau haram anak kita makan haram, otaknya jadi kotor. Tak kau ambil? Tidak, goblok. Tapi haram, kata Pak Ustadz. Berapa? 1M. Keluarkan aja 2,5%, kan selesai. 1M, keluarkan 2,5%, 25 juta. 25 juta bagikan zakat, kasih ke Masjid Nurul Islam pembebasan tanah agak 5 meter. Habis itu pergi umroh 30 juta, meraung di pintu Ka'bah. Ya Allah, dah selesai. Pandai pula dia cara mencuci duit. Ini orang bukan mencari kebenaran, tapi beragama itu mencari pembenaran. Ini yang paling banyak sekarang. Orang beragama bukan mencari kebenaran, mencari pembenaran. Kalau ada orang diuji dengan lapar, sabar. Diuji dengan susah, sabar. Itu yang tadi kita baca rakaat pertama. Alladzina idza asabatkum musibah, ketika mereka diuji dengan musibah, qalu artinya mereka berkata, bukan mereka keluar. Mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Diuji dengan mati, sabar. Diuji dengan sakit, sabar. Diuji dengan kehilangan, sabar. Tapi banyak orang yang tak sabar ketika diuji dengan rezeki melimpah, diuji dengan badan sehat. Berapa banyak yang malam ini diuji dengan badan sehat, dia duduk santai di rumah sambil nonton sinetron, ketawa cekik. Oh, ini minum di koples. Tapi bapak ibu malam ini lulus. Kalau diuji dia sakit, duduk di rumah sakit. Oh, betul tasbih. Subhanallah. Datang kita menjenguk, apa kabar Pak? Kita udah bagus datang jenguk, dia mau nanya, tak mau dia datang putus. Begitu sehat. Bukan peduli dia azan. Hayya 'alas shalah. Kalian aja duluan lah. Panjang waktu sholat. Ketika sakit barulah dia ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, Allah Maha Adil. Dulu waktu sehat dia tak ingat Allah, sekarang dia sakit, orang pula yang tak ingat dia. Ada yang ingat sama dia. Dulu orang kalau jenguk orang sakit, apa kabar Pak? Allahumma rabbin nas Bishri asnan tasyafi la shifa ila shifa'uka la yughadiru saqaman. Dulu orang kalau jenguk orang sakit didoakan supaya sehat. Sekarang dia kena batunya. Begitu dia sakit, langsung orang datang jenguk, dipoto orang tadi. Sedang menjenguk sakit. Bagi yang setuju, mudah-mudahan sembuh. Klik OK dan doa like. Amin. Amin, 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 amin. Doa apa? Doa Facebook. Ada lagi orang doa Facebook. Barulah kena. Itu yang kau minta selama ini, itulah yang kau dapatkan. Harta ini ujian. Sanggup berbagi, lulus ujian. Banyak orang sanggup diuji susah. Dulu susah, sepiring berdua, tidur beralas koran, sanggup. Tapi setelah rezeki itu banyak,
disitulah dia lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah Masjid Nurul Islam maupun yang jauh-jauh datang malam ini semuanya adalah orang-orang yang lulus di uji sehat, lulus di uji harta, lulus di uji masa muda. Mudah-mudahan kita selamat sampai anak cucu insyaallah. Amin ya Allah. Itulah lebih kurang 20 menit tambahan dari sebelum Isya, dari maghrib ke Isya. Selanjutnya kita akan bahas beberapa pertanyaan yang terkait dengan kaji kita malam ini ataupun masalah-masalah lain. Apakah sempurna sholat Jumat seseorang apabila datang ketika khutbah kedua atau di pertengahan khutbah? Idza qulta li sahibika ansit. Baik. Kalau kau katakan kepada teman di sebelahmu, diam, faqad laghauta, kau sudah melakukan perbuatan lagha. Faman lagha fala jum'ata lah. Siapa melakukan perbuatan lagha, maka tiada Jumatlah baginya. Maka yang sudah melakukan ini berulang-ulang, jangan ulang lagi. Besok hari Rabu, Kamis, Jumat cepat datang. Jam 12 standby, duduk di masjid. Datang, duduk shaf pertama, buka Quran, baca surat Al-Kahfi. Man qara'a Al-Kahfi, siapa yang baca surat Al-Kahfi fi yaumal jumu'ati, pada hari Jumat, malam Jumat, dari mulai Kamis malam Jumat, tak sanggup malamnya subuhnya, tak sanggup juga menjelang sholat Jumat, tak sanggup juga petang sampai azan asar sampai tenggelam matahari. Allah lahu minan nur, maka Allah berikan dia penerang cahaya ma bainal jumu'ataini, antara dua Jumat. Datang ke masjid, cepat-cepat duduk baca Quran. Kalau khatib naik ke atas mimbar, malaikat pun tutup buku, ikut mendengarkan khutbah. Makanya kalau ada malaikat menengok orang datang tak dengar khutbah, itu malaikat itu gemas namanya. Kalau lah bukan karena dilarang Allah, aku sentil makhluk ini, dah lama mati gitu, malaikat. Tapi karena Allah belum sampaikan ajalnya, maka cepatlah kita datang pada hari Jumat. Katanya iblis itu ada 9 nama. Apa betul Pak Ustaz? Misalnya iblis yang menggoda supaya jangan berimpak, ada namanya. Apa ada hadisnya? Bukan iblis. Iblis itu satu. Makhluknya namanya jin. Jin itu dibagi 2. Jin Islam, jin kafir. Ada dalam Al-Quran. Surat Al-Jin, inna minnal muslimun, kami jin ini ada namanya jin muslim. Wa inna minnal qasitun, kami ada yang jin kafir. Jin dibagi 2, jin muslim, jin kafir. Jin kafir inilah yang punya nama macam-macam tadi. Macam-macam namanya disebut dalam hadis. Induk dari jin setan. Yang baik jin muslim, yang jahat setan. Induk dari setan ini, bosnya itulah iblis. Iblis itu satu, setan itu banyak. Genderuwo sundel bolong itu masuk mana? Itu setan, itu jin, tak ada makhluk lain. Genderuwo, sundel bolong, nyi lorong, banyaklah suster ngesot, itu setan semua. Itulah yang namanya macam-macam itu, yang ini namanya ini, yang ini namanya ini. Nah, itu induk daripada setan itu, itulah iblis yang tak mati-mati. Dia minta, anzirni ila yaumi yub'atsun, berikan aku umur panjang sampai mereka dibangkitkan. Innaka minal munzirin, engkau aku beri batas limit waktu. Kalau setan-setan itu bisa mati, iblis itu yang tak mati-mati, kekal abadi sampai nanti Allah mematikan dia. Pak Ustaz, kenapa setan itu jahat? Tak usah kita permasalahkan. Itu udah SOP dia. Itu udah kerja dia. Kita berbuat baik itu saja. Tapi kadang tidak semua kejahatan itu karena setan. Manusia itu ada dirinya, itu punya hawa nafsu. Jadi setan itu hanya ibarat api kebakaran. Ada api kecil, itu setan ngipas maka menjadi besar. Kalau api tak ada,
setan tak bisa masuk. Makanya ketika ada api kecil, padamkan cepat. Setan tak bisa masuk. Jadi tak semua salah setan. Jadi kadang kita kasihan juga dengan setan. Sikit-sikit salah dia, sikit-sikit salah dia. Padahal dia pun tak salah sebetulnya. Kita aja yang memperturutkan hawa nafsu. Bahkan kabarnya sudah banyak juga yang setan itu pensiun dini. Kenapa kalian pensiun? Karena perbuatan kami sudah banyak dilakukan manusia. Dulu kami capek menggoda, sekarang tak kami goda pun ulahnya macam kami. Makanya banyak orang meruqyah setannya tak lari. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dhal ladzi yashfa'u. Ketawa setannya. Kenapa ketawa? Masa sesama setan musir? Bukan salah ayat kursinya, yang membacakan itu ulahnya 11-12 sama setan. Menurut kode etik sesama setan dilarang saling mengusir. Saya sebagai pengurus keuangan masjid dan anak yatim, bagaimana dengan uang anak yatim yang di bank? Apakah bunganya saya ambil atau disiarkan di masjid? Beralihlah ke bank syariah, bank syariah Mandiri, bank syariah Riau Kepri. Bunganya itu, kalau bank syariah bagi hasil mudharabah, ini bagi yang bank syariah. Tapi kalau meletakkannya di bank konvensional, andai dapat untung, maka menurut para ulama, bunga yang diperoleh itu diserahkan ke lembaga yang dinikmati orang banyak, panti jompo, yatim, masjid. Tapi niatnya bukan niat sedekah, karena tak bisa mencuci kain pakai air najis. Maka niatnya mengembalikan uang umat kepada umat. Misalnya tabungan bapak 1M, dapat bunganya 10 juta. Nah, itu jangan diambil, serahkanlah. Kalau dimakan haram, dibuang pun haram. Maka kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam kitab Fatawa Mu'asirah, fatwa kontemporer, serahkanlah ke lembaga yang dinikmati orang banyak, panti jompo, rumah yatim. Anak tak mampu termasuk ke masjid. Niatnya bukan niat sedekah, mengembalikan uang umat untuk umat. Ini sikap kepada bunga bank konvensional. Kalau sedang azan hari Jumat, kita masuk masjid atau sholat tahiyatul masjid, atau tunggu azan selesai baru sholat tahiyatul masjid. Tunggu azan selesai. Selama azan itu kita jawab azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hayya 'alas shalah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selesai baca doa. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammati was salatil qa'imah. Ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal fadilah. والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث اللهم مقام الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Siapa yang menyambut seruan azan ditutup dengan doa wasilah, halat lahu syafaati yaumil qiyamah, layaklah dia mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Itulah dalil menunggu azan selesai. Bacaan takbir, shadaqa wa'dah, saddaqa wa'dah, atau shadaqa wa'dah. Mana yang benar Pak Ustaz? Shadaqa wa'dah, shadaqa wa'dah, sadaqallahul azim, shadaqa wa'dah. Maka itu riwayat dari dulu, bacaan itu tak berubah. Maka ada beberapa kaedah bahasa yang menurut orang belajar nahwu kata dia salah, tapi sebetulnya nahwunya tak salah. Dia aja yang pemahamannya baru sejengkal. Kalau galah panjang sejengkal, jangan laut, hendak diduga. Tanazzalul malaikatu warruh, itu secara bahasa salah tuh. Tanazzalul malaikati, kalau baca ikatu tatanazzalul malaikatu, tapi riwayat tanazzalul malaikatu. Nah, itu sama dengan Sadaqa wa'dah wa nasara 'abda wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Nah, ini tentang bacaan ini.
Bacaan penutup doa mana yang betul? Subhanaka Rabbil Izzati atau Subhana Rabbika Rabbil Izzati. Kalau Subhanaka, Maha Suci Engkau ya Allah, Rabbil Izzati, Tuhan yang Maha Agung. Kalau saya katakan Subhana Rabbika, Maha Suci Tuhanmu, Tuhan Engkau, wahai hamba Allah. Dua-duanya betul. Subhanaka, Maha Suci Engkau ya Allah. Subhana Rabbika, Maha Suci Tuhanmu, wahai saudara, Maha Suci Tuhan kita. Dua-dua kalimatnya betul, tak ada yang salah. Subhana Rabbika Rabbil Izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi Rabbil Alamin. Mengapa dikatakan Allah itu suci? Karena ada orang yang mengotori Allah. Baju suci karena dikotori, disucikan. Taplak meja kotor, disucikan. Memangnya Allah itu siapa yang mengotori? Mereka mengatakan Allah itu punya anak, nama anaknya Yesus Kristus. Allah punya bini, nama bininya Santa Maria. Maka kita katakan Allah Maha Suci. Subhana Rabbika Rabbil Izzati amma yasifun. Maha Suci Allah dari sifat-sifat yang mereka sebutkan mengotori Allah. Subhana Rabbika Rabbil Izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa hukum bagi seorang yang mengenakan parfum alkohol pada kulit saat sholat? Alkohol terbagi dua. Alkohol dari buah, kalau diperas anggur, dimasukkan ke dalam botol, ditutup selama seminggu, terjadi fermentasi, muncul barang baru di dalam, disebut dengan alkohol dari anggur. Yang satu lagi dari babi. Yang masuk ke dalam parfum itu, apakah alkohol dari anggur atau dari babi? Alkohol dari babi. Alkohol nabati, bukan hewan. Alkohol hewan dari babi. Kenapa bukan dari anggur? Karena yang dari anggur itu mahal. Maka yang murah itu dari babi, karena babi anaknya banyak. Kalau kambing anaknya 2, kalau babi anaknya 13. Makanya angka 13 itu angka sial. Karena babi itu puting susunya 12, lahir anaknya 13, yang satu tak dapat susu. Maka disebut angka sial. Banyak, makanya murah. Daging babi lebih murah daripada daging kambing. Termasuklah ini alkohol yang dari babi ini. Jadi kalau 1 ton bunga mawar, 1 ton bunga mawar itu dipres menjadi 1 gelas parfum. Itu yang asli, macam madu, disulik, kental, wangi luar biasa. Bagaimana supaya dia bisa menjadi banyak? Dicampur dengan alkohol, dimasukkan ke botol kecil. Setetes bunga mawar tadi, itulah yang wangi luar biasa. Yang membuatnya banyak itu tambah alkohol. Makanya ketika di sini sejuknya, sejuk. Jadi orang yang pakai alkohol itu ada babi di setetes. Letak babi. Babi babi babi. Macam mana babi mau diterima Allah? Rabbana atina. Babi berdoa tak diterima Allah. Jangan lagi pakai parfum alkohol. Kalau ada Pak Ustaz, campakkan, jangan kasih ke orang. Nanti orang yang bersedekah parfum alkohol sama dengan sedekah babi. Ini aku mau sedekah babinya. Apa yang harus kita lakukan mengingat pada zaman sekarang banyak sekali kelompok-kelompok yang mengatasnamakan Islam. Banyak juga cemehan dari non-muslim terhadap Islam. Apa tanggapan Ustaz terhadap ancaman ISIS dan yang lainnya dalam melancurkan ideologi umat Islam seperti saat sekarang ini? Banyak-banyak ngaji kepada Ustaz yang terpercaya keilmuannya, diyakini amalannya. Kita di Pekanbaru ini punya tiang-tiang tonggak-tonggak yang kuat, punya tiang-tiang yang kokoh. Datang ke pengajian Dr. Mawardi Muhammad Saleh, kajian fikih 13 tahun di Madinah, S1, S2, S3. Datang ke pengajian Dr. Mustafa Umar, pakar tafsir, 14 tahun mengkaji tafsir. Datang ke pengajian Ustaz Sayyidul Amin Filsafat,
datang ke pengajian Ustaz Iskandar Arnel, filsafat dari McGill University, tapi lurus orangnya. Datang ke pengajian Dr. Masyhuri Umar, pokoknya kita tak kekurangan alim ulama di Pekanbaru ini. Jadi kalau ada orang Pekanbaru ikut aliran sesat, itu sama dengan ayam mati di lumbung padi. Kecuali tinggal di Papua, itu masuk akal. Orang Papua, kenapa kau sesat? Tak ada ustaz. Jangankan ustaz, celana panjang aja payah. Tapi di Pekanbaru, ustaz pengajian full Masjid Agung An-Nur. Datang, ikuti, tak paham tulis, tanya. Pak Ustaz, saya kalau nanya pakai tulisan rasanya tak enak. Saya mau nanya 4 mata sama Pak Ustaz. Jangankan 4 mata, 3 pun bisa. Bisa, akan ngaji. Ada pun yang ikut-ikut Gafatar, ikut ISIS, ikut Syiah, itu orang malas ngaji. Kalau dia ikut ngaji, insya Allah datang Ustaz. Ustaz Samsudin Muir, ahli fikih, Ustaz Masriyadi Hasan, banyak sekali Ustaz kita. Bapak Ibu yang ragu, tuliskan. Kami punya masalah ini, antar ke kantor MUI. Setiap minggu ada sidang. Nanti kami dipanggil di sidang. Nanti bagikan fatwa. Kalau kita masbuk baca Al-Fatihah langsung atau iftitah dulu. Ada waktu baca iftitah. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Titik. Kalau mau tambah wajjahtu wajhiya atau baca iftitah Allahumma ba'id baini wa baina khataaya. Kalau mau langsung Al-Fatihah, baik. Alhamdulillah Al-Fatihah. Tengok ayat imam ini nampaknya sedikit lagi. Kan bisa kita tebak ayatnya. Inna. Jangan baca iftitah pendek itu. Langsung baca iftitah. Bisa ditebak. Apakah sesat akidah yang mengatakan Allah bersemayam di atas arsy? Orang yang menyamakan Allah dengan manusia. Macam mana Allah duduk di atas arsy? Macam Ustaz Abdul Somad duduk di atas kursi. Kafir, bertentangan dengan 2 ayat. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tak sama dengan apapun. Laisa kamitslihi syai'un. Allah tak sama dengan apapun. Lalu apa makna Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa? Allah duduk di atas arsy. Kalangan salafus saleh mengatakan makna ayat ini, mereka tak mau jawab. Datang orang ke Imam Malik. Imam Malik, ya, apa makna Allah duduk di atas arsy? Al-istiwa maklum, duduk di atas kursi semua orang tahu. Wal kaifiyatu majhulah, bagaimana Allah duduk di atas arsy tak ada orang yang tahu. Al-imanu bihi wajib, beriman kepada ayat itu wajib. Wasu'alu anhu bid'ah, menanyakan tentang itu bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Tapi anak sekolah kalau ditanya gini tak bisa. Pak Ustaz, apa makna ayat Allah duduk di atas arsy? Jangan tanya-tanya. Pak Ustaz, apa makna yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka? Jangan tanya-tanya. Lama-lama dia bingung agamanya apa. Tak boleh ditanya isinya. Maka sebagian ulama mentakwil. Maka kalangan salaf itu 2. Satu mentafwid, serahkan sama Allah. Yang satu lagi mentakwil. Apa makna Allah duduk di atas arsy? Allah berkuasa. Itu yang dikatakan Imam Ali radhiyallahu anhu. Apa kata Ali? Innallaha khalaqal arsya. Allah menciptakan arsy izharan liqudratihi, untuk menunjukkan kuasanya. Walam yattakhizhu makanan li nafsihi, bukan untuk menyatakan tempat duduknya. Bapak Doktorandus Haji Herman Abdullah MM duduk di atas singgasana wali kota selama 2 periode. Apakah maknanya dia duduk di atas kursi 10 tahun? Bukan, artinya dia berkuasa. Itu makna ayat itu. Jadi memahami ayat-ayat mutasyabihat 2. Yang pertama, serahkan maknanya pada Allah. Yang kedua, takwil. Adapun menyamakan Allah dengan makhluk, batil, tak boleh. Kelompok Mujassimah menyamakan Allah dengan makhluk, batal. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Seandainya kita salat
tiba-tiba kaki kita diinjak anak kecil yang belum dikhitan, apakah sholat kita batal? Tak batal. Anak kecil yang belum dikhitan itu yang jadi masalah ujung senapan angin itu saja. Karena di situ ada kulit yang belum dipotong, namanya kulfah. Yang kulit di dalam itu namanya hasyafah. Ada najis di situ. Najisnya di situ, bukan di kaki dia. Kaki dia tak bernajis. Makanya ketika Nabi sedang berada di dalam masjid, Nabi berjalan ke pinggir kamarnya. Lalu Nabi manggil Aisyah, Aisyah, tolong ambilkan khumrah. Khumrah itu kain. Ambilkan khumrah. Kata Aisyah, anak haid, aku sedang haid. Mana bisa aku masuk masjid? Itu dalil perempuan tak boleh masuk masjid kalau sedang haid. Karena Aisyah tak mau masuk masjid. Kata Nabi, tanganmu itu tidak haid. Maka Aisyah mengulurkan kain dari celah tangannya. Tangan tak haid. Yang haid itu. Oleh sebab itu maka dirinya, maka tangan, kaki orang anak kecil itu, maka dia tidak najis. Najis itu terletak pada kalau gitu perempuan berhalangan boleh masuk masjid. Kalau kemaluannya bisa ditinggalkan di luar. Apakah sah solat orang dewasa yang ada anak kecil di antara shaf? Apakah anak kecil memutus shaf? Kata Syekh Atiyah Saqar dalam Fatwa Al-Azhar, anak kecil tidak memutus shaf. Syaratnya dua. Yang pertama, wuduknya sempurna. Saya tengok anak-anak MDA kita, wuduknya tak sempurna, dihidupkannya keran. Habis muka kaki langsung. Itu menyebabkan dia memutus shaf. Yang kedua, kulit belum dipotong. Kalau di Arab, anak kecil itu sunat. Di Jawa, anak kawan saya 7 hari sunat. Tempat kita tidak. Pas liburan SD ke SMP baru sunat. Dan tak mungkin pula kita periksa satu-satu mana yang udah potong. Karena tak dapat dipastikan, maka di Masjid Agung An-Nur anak-anak itu dibuat satu shaf di belakang. Di Masjid Islamic Center Pasir Pengarayan 300 anak-anak ngaji setiap maghrib ke isya. Anak-anak yang ngaji gratis, orang tuanya disuruh berjamaah. Jadi anaknya ngaji 300, orang tuanya 300, 600 pasukan inti. Jadi bagus kalau anak-anak ini ngaji ke masjid, ke surau, ramai dia. Anak-anak ini buat shaf belakang. Dia tidak memutus shaf kalau cukup 2 syarat. Tapi kalau kita khawatir, maka anak itu dibuat di shaf belakang. Apakah sholat makmum yang tidak mengangkat tangan ketika imam membaca? Sahkah sholat makmum yang tidak mengangkat tangan ketika imam membaca doa qunut? Pertanyaannya bukan sah tak sah. Pertanyaannya apakah dia ini mengikut syariat atau tidak? Ini dia tidak mengikut ajaran Islam. Ini ajaran siapa yang dia ikut? Tak tahu entah ajaran siapa. Karena ketika ditanyakan kepada Imam Ahmad bin Hanbal, hai Imam Ahmad bin Hanbal, kalau aku ikut berimam kepada mazhab Syafi'i, kata Imam Ahmad bin Hanbal, angkat tangan dan ucapkan amin. Allahumma hdina fi man hadait, amin. Wa afina fi man afait, amin. Wa tawallana fi man tawallait, amin. Wa barik lana fi ma atait, amin. Wa qina bi rahmatika syarra ma qadait, amin. Sampai situ saja amin. Sisanya baca sendiri. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaika wa innahu la yadhillu man walayta wa la yu'izzu man 'adait. Tabarakta rabbana wa ta'ala. Falakal hamdu 'ala ma qadait. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahu akbar. Ju'ila al-imamu liyutamma bihi. Imam itu diangkat untuk diikuti, bukan untuk dilawan. Allahumma hdina fi man hadait, enggak mau. Ulama Saudi Arabia bermazhab Hambali tidak berkunut, namanya Syekh Ibnu Utsaimin. Syekh, ya, kalau saya berimam kepada orang mazhab Syafi'i berkunut subuh, apakah saya ikut kunut? Ya, angkat tanganmu, ucapkan amin. Syekh Ibnu Utsaimin. Jadi kalau ada orang bukan baru tak angkat, saya heran ini mazhab imam apa? Jangan-jangan Imam Samudra. Seharusnya setelah salat berjamaah masing-masing kita berzikir, munajat dan berdoa. Tapi bila ada salah satu atau salah dua,
Jamaah sudah kebiasaan langsung ambil barisan belakang, setelah salam dari sholat langsung mengajak temannya ngobrol dan berceloteh sehingga suaranya mengganggu jamaah lain yang lagi berzikir dan tafakur. Pertanyaan, bagaimana cara menegurnya? Dipanggil dia. Besoknya aku ulang lagi ya. Itu jangan. Agar kebiasaan tak baiknya itu berubah. Mungkin lebih baik dia dan temannya itu memperbanyak zikir dan sholat. Kita kasih tahu, ini yang hadir, jangan ulang lagi. Saya tadi tak nampak karena saya ngadap ke sana. Ya udah, asal habis sholat itu ikut zikir. Kalau tak mau ikut zikir, penting betul pergi keluar. Kalau tak boleh telepon dari tadi, pergi keluar teleponnya. Aku sedang sholat. Kasih tahu. Jangan mengganggu orang. Ini udahlah tak berzikir, orang pula terganggu. Orang berzikir, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dia matanya tak, subhanallah. Usah itu orang gara-gara dia. Kita ni dalam beribadah ni, kalau bisa ajak orang. Kalau tak bisa mengajak orang, paling tidak jangan mengganggu orang. Ini udahlah tak mengajak orang, mengganggu orang pula. Tapi jangan dimarahi dia sampai dia tak ke masjid. Ini udahlah yang ke masjid ni sikit, berkelahi pula. Jangan ke masjid lagi. Oh jangan. Dia udah mau ke masjid tu, alhamdulillah. Wa man azlamu mimman mana'a masajidallah. Tak ada orang yang lebih zalim daripada orang yang melarang orang ke masjid rumah Allah. Kasih tahu dia janganlah begitu. Sekarang ni orang dah mau ke masjid tu dah, alhamdulillah. Daripada dia main gaplek, sabu-sabu, daripada dia ke karaoke. Di zaman Umar bin Khattab menjadi khalifah, pernah Amr bin As ingin mendirikan masjid, tapi dengan menggusur rumah seorang Yahudi tua. Dan Umar memerintahkan Amr bin As untuk berbuat adil dan tidak menggusur rumah Yahudi itu. Bagaimana seandainya ada perluasan masjid yang menggusur rumah warga, tapi keluarga dari yang punya rumah banyak yang tak setuju, hanya sedikit yang setuju. Wa amruhum syura bainahum. Orang-orang beriman itu bermusyawarah, tak ada yang tak selesai. Musyawarah. Adapun masalah rambut sama hitam hati macam-macam, duduk musyawarah. Inilah godaan setan. Kalau dipertahankan juga tanah masih luas lagi. Musyawarah bersama. Yang namanya ada di dalam jamaah itu menanduk ke depan, menyipak ke belakang, mengikut ke kiri, itu tetap ada. Dalam pasukan kaum muslimin ada di sana ada Ubay bin Salul, kelompok munafikin, merusak sana merusak sini. Dan di tempat kita pun ada itu cekcok antar pengurus jamaah masjid, keluarga. Kadang keluarganya baik, bapak baik, ibu baik, anaknya. Sedangkan dalam keluarga kecil aja, apalagi keluarga besar ini, selesaikan dengan baik. Bagaimana menyelesaikannya? Pak Ustaz, duduk bersama tokoh masyarakat, alim ulama, pengurus masjid, musyawarahkan dengan baik. Menarik rambut dalam tepung, rambut tertarik, tepung tak rusak. Jangan gara-gara nila tertitik rusak susu sebelahnya. Ini yang baik-baik. Ini ujian kebaikan. Pusing saya Pak Ustaz, jadi pengurus masjid ini banyak betul masalah. Hidup di tempat masalah. Kalau tak mau masalah, keluar dari dunia. Dunia di tempat masalah. Nanti setelah Israel datang baru selesai masalah. Itu pun muncul masalah baru, mungkar nakir. Selesai masalah azab kubur, datang masalah titian siratal mustaqim. Ketika sudah masuk dalam surga, barulah kita selesai. Tapi bersih. Kenapa? Cahaya ibadah. Orang yang tahajud malam, banyak beribadah, maka menampilkan cahaya pada wajah. Itu janji Allah SWT. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Anak berbekas pada cahaya. Jadi tak perlu itu semua. Orang meminjamkan uang kepada orang yang pinjam uang, umpamanya 1 juta, dengan ketentuan kembalinya 1.300.000. Itu namanya duit beranak. Apa hukumnya Pak Ustaz? Riba. La ta'kulur riba at'afam mudha'afah. Jangan kau duakan duit beranak pinak lalu kau makan. Lalu kalau orang makan riba, alladzina ya'kuluna riba, orang yang makan riba, la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas.
Bangkit dari kubur macam orang kerasukan setan. Kalau kata orang Jawa kesambet. Karena pernah bapak ibu nengok orang kesambet, nah gitulah nanti dia bangkit dari kubur. Sambet. Nah, itu gara-gara makan riba. Dimakan 300.000 tadi diberikan ke lontong dimakan. Ayu malakmin, setiap daging di badan, nabata min haramin, kalau tumbuh dari yang haram, fannaru aulabih, tempatnya api neraka, menjadi santapan api neraka. Sebulan dapat 300.000, setahun dapat 3.600.000, 10 tahun menganakkan duit 36 juta. 3.600.000, 10 tahun 36 juta masuk ke dalam badan, ditimbang di timbangan mizan padang mahsyar. Berat kamu 50 kilo, yang halal 20 saja, yang 30 haram, dicuci dulu dalam neraka. Panas neraka itu Pak Ustaz. Yang belum Ka'bah ketika sampai mata kaki, yang libiha mau mendidih otak di kepala. Tiap hari berdoa, waqina azabannar, Allahumma ajirna minan nar, selamatkan kami dari api neraka ya Allah. Tak selamat karena kau makan uang haram. Berdoa pagi, petang, siang, malam, ya Allah, selamatkan anakku ya Allah, beri kami anak yang soleh ya Allah. Mat'amuhu haram, makanannya haram. Masrabuhu haram, minumannya haram. Malbasuhu haram, pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram, disuapkannya yang haram ke anak bini. Anna yustajabu lah, apakah mungkin doanya dikabulkan Allah? Tak mungkin. Hati-hati. Mensolatkan jenazah adalah kewajiban umat Islam. Orang yang mati bunuh diri menurut Rasulullah tak perlu disolatkan. Bagaimana sikap kita yang hadir? Apakah kita harus mensolatkan jenazah? Orang yang mati bunuh diri tetap disolatkan. Tapi Nabi tak ikut solat. Nabi tak ikut solat, tapi sahabat yang solat Nabi tak larang. Menurut sepakat ulama ahlu sunnah, Nabi tak solat sebagai teguran, lizzajri, zajran, teguran. Tapi sahabat tetap solat, Nabi biarkan. Itu maknanya fardu kifayah tidak gugur bagi yang bunuh diri, tetap kita solatkan, tetap dikafankan, tetap dimakamkan di pemakaman kaum muslimin. Nabi tak ikut solat bukan karena tak boleh solat, tapi Nabi ingin memberikan teguran keras, tapi sahabat Nabi tetap ikut menyolatkan. Begitu hadis lengkapnya, jangan dipotong. Kecuali beberapa hari sebelum bunuh diri itu dia murtad. Saya tak percaya kepada Tuhan, dan menyaksikan cakapnya direkam, maka kalau dia mati, dia tidak disolatkan, bukan karena bunuh dirinya, tapi karena dia murtad sebelum beberapa hari sebelum bunuh diri itu. Apa pendapat Ustadz pergantian imam besar Masjid Istiqlal? Ini sudah terjawab. Imam besar Masjid Istiqlal Kiai Haji Adi Mustafa Yaqub, S1 dari Al-Azhar Mesir, S2 dari Riyadh Universitas Imam Muhammad Ibn Saud, murid langsung dari ulama besar ahli hadis Syekh Mustafa Al-A'zami, MM A'zami, Muhammad Mustafa A'zami, dan dia punya sekolah hadis di Jakarta namanya Darus Sunnah. Keras terhadap Syiah, tak ada tawar-menawar, keras terhadap liberal. Walaupun dia orang NU Nahdlatul Ulama, sekarang diganti dengan Nasaruddin Umar yang pro terhadap aliran-aliran sesat. Jangan lupa, Nasaruddin Umar pernah diundang ke Padepokan Anand Krishna, dan dia jadi imam sholat di Padepokan Anand Krishna. Anand Krishna itu yang ditangkap karena pelecehan seksual, yang mengajarkan yoga, yang mengajarkan pluralisme agama. Ini bermasalah. Kenapa diangkat orang-orang seperti ini? Karena inilah yang bisa berkompromi dengan kekuasaan yang batil. Ini kiamat kecil sedang terjadi. Hati-hati. Pusat tak bisa kita atur, tapi bukan baru nih. Jangan sampai orang-orang liberal, orang-orang pro Syiah menguasai masjid-masjid kita. Gerakan dari bawah perlu. Umat Islam bukan baru, perlu peduli. Jangan hanya peduli pada urusan rumah tangga, urusan masjid kita juga. Jakarta terlalu jauh,
Ini cukuplah menjadi tanggung jawab mereka yang ada di sana. Ini beban Habib Rizik dari FPI di Jakarta, ulama-ulama habaib di Jakarta, tokoh-tokoh di Jakarta. Kita di sini kita jaga pula. Tapi anak-anak muda yang peduli membaca berita, mengikuti, ini orang bermasalah. Ini ke depan orang-orang Syiah leluasa nanti ke Istiqlal. Karena dulu mereka kalau mau ceramah dihadang oleh Kiai Haji Ali Mustafa Yaakob karena dia istiqamah. Ali Mustafa Yaakob dituduh Wahabi gara-gara membenci Syiah. Kalau saya gara-gara tabligh Syiah dituduh Wahabi, ya tak apa-apa. Orang Abdul Somad dituduh Wahabi, orang Wahabi pula benci Abdul Somad. Habis, sudah terjawab. Itulah kaji kita malam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Buah dari pengajian adalah berubah nama. Itu. Setelah ngaji jadi pandai dalil, hanya sekedar ngomong dalil, berkelahi dalil. Bukan itu isi pengajian. Isi pengajian itu hati lembut, amal berubah, menjadi rajin beribadah, ibadah harta, ibadah badan. Mari kita beramal ibadah. Jangan lupa doakan supaya kita semua mati istiqomah dalam la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ala hazihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La tada' lana dzamban illa ghafarta. Segala dosa kami ampunilah ya Allah. Wala 'aiban illa satarta. Segala cacat kami tutupilah ya Allah. Wala musafiran illa wasalta. Saudara kami yang musafir mencari nafkah yang halal, sampaikan ke tujuannya ya Allah. Wala maridan illa syafaita. Saudara kami yang kau uji dengan sakit terbaring di rumah sakit, berikan mereka kesembuhan ya Allah. Wala mayitan illa rahimta. Saudara kami yang sudah mendahului kami, curahkan rahmat kasih sayangmu kepada mereka ya Allah. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah. Segala hajat kami hajat di dunia dan akhirat. Laka ridha wa lana fiha salah. Engkau ridha dengan hajat kami itu, baik hajat kami itu untuk dunia akhirat kami. Illa yassartaha wa qadaitaha. Mudahkanlah segala urusan kami ya Allah. Allahumma la sahla, tak ada yang mudah illa ma ja'altahu sahla, kecuali engkau menjadikannya mudah. Wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Kalau engkau berkehendak maka segala yang sulit menjadi mudah. Fasahhil lana umurana. Mudahkanlah segala urusan kami. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Tutup umur kami dengan husnul khatimah. Wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Jangan kau tutup umur kami dengan su'ul khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina 'inda intihai ajalina. Jadikanlah ucapan terakhir kami ketika ajal kami sampai, la ilaha illallah. Allahumma ja'alna minal mustaqimin. Jadikan kami orang-orang yang istiqamah dalam agama. Allahumma a'inna, tolong kami ala zikrika, supaya selalu berzikir mengingatmu, wa syukrika, supaya selalu bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, supaya selalu beribadah dengan ibadah yang baik kepadamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu